Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan sedikit isi daripada kitab Abi Jamarah yang tepatnya pada halaman 57 hadis ke-41. Semoga dengan apa yang telah diterangkan dalam kitab ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah diterimakan hadis tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Rasulullah mengatakan ada 7 manusia, ada 7 orang yang 7 orang tersebut akan dinaung oleh Allah, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 orang. Siapa orang tersebut yang dinaung oleh Allah pada hari kiamat, yang pada saat hari kiamat tersebut tidak ada naungan, tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah? Yang pertama daripada 7 orang tersebut adalah Al-Imamul Adil, yaitu pemimpin yang adil. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh. Seluruh perbuatan kita menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, Rasulullah telah memberi contoh. Kita menjadi seorang pemimpin dalam mengatur organisasi, Rasulullah telah memberi contoh. Kita menjadi seorang pemimpin dalam bernegara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada seluruh sahabatnya, maka sahabat pun mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya salah satu contoh dapat kita ambil iktibar, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin, tepatnya ada di sebuah perkampungan yang mana saat itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau hendak membangun sebuah masjid yang besar. Niat beliau begitu mulia, ingin membangun rumah Allah. Rumah Allah yang begitu besar. Namun pada saat hendak membangun, Abdurrahman bin Auf pada saat hendak membangun, seluruh rumah yang ada di kawasan tanah yang hendak dibangun masjid tersebut seluruhnya dibongkar. Dan di situ juga terdapat satu sepetak tanah milik orang Yahudi. Abdurrahman bin Auf menawarkan rumah tersebut untuk membeli supaya dijadikan masjid. Namun orang Yahudi menolak. Hingga beberapa kali tawaran orang Yahudi terus menolak tawaran Abdurrahman bin Auf. Dengan rasa kesal, Abdurrahman bin Auf pun merontohkan rumah tersebut dengan secara paksa. Maka orang Yahudi tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia seorang yang tidak ada kekuatan daya dan upaya, apalagi dari segi harta. Namun dia mengadu nasib dia pergi ke Madinah mengadu nasib dia kepada Amirul Mukminin, yaitu adalah Umar bin Khattab. Setelah sampai dia kepada Umar, dia menceritakan seluruh kejadian apa yang terjadi di kampung dia, yang pada saat itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf dengan
Pada masa itu Abdurrahman bin Auf menjadi seorang gubernur. Lalu setelah mendengar perbuatan tersebut, Umar mengambil satu tulang yang panjang, lalu mengeluarkan pedang yang begitu tajam dan menggereskan garis yang lurus pada tulang tersebut. Apa kata Umar? Ambil tulang ini dan serahkan kepada pemimpinmu di kampungmu itu. Lalu orang Yahudi dengan hati yang gundah, dia datang menghadap Umar mengadu nasib apa yang telah terjadi, namun hanya dikasih tulang yang digariskan garis lurus. Tapi tidak banyak tanya, orang Yahudi ini terus pulang dia ke kampungnya. Sesampai dia di kampung, dia diberikan tulang tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Pada saat melihat apa yang terjadi, pada saat Abdurrahman bin Auf melihat apa yang terjadi pada saat itu, Abdurrahman begitu gemetar, begitu ketakutan. Lantas orang Yahudi itu bertanya, "Wahai gubernur, seumur-umur aku tidak pernah melihat Anda ketakutan seperti begini. Apa yang terjadi padamu?" Dia mengatakan, "Wahai Yahudi, perlu Anda ketahui bahwa ini adalah isyarat daripada Umar bin Khattab. Beliau menggariskan garis lurus pada tulang ini. Dia memerintahkan kepadaku agar aku memimpin seluruh rakyatku dengan selurus-lurusnya, dengan seadil-adilnya." Begitulah keadilan Islam, begitulah menjadi seorang pemimpin yang adil. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf pun membatalkan seluruh proyek pembangunan masjid pada saat itu. Maka dengan hati yang teguh orang Yahudi itu mengatakan, "Kalau begitu keadilan Islam, maka saksikan saya pada hari ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Beginilah contoh seorang pemimpin yang adil. Lalu bagaimana efek daripada mendapatkan seorang pemimpin yang adil? Seorang ulama mengatakan, andai kata Allah Subhanahu wa taala hanya menerima satu doa saja, maka apa yang kita minta kepada Allah? Andai kata Allah hanya menerima satu doa saja, apakah kita meminta kepada Allah mendapatkan istri yang soleh, yang solehah? Apakah kita meminta kepada Allah agar diperbanyakkan harta? Ataukah kita meminta kepada Allah dipergandakan harta kita? Tidak. Tetapi seorang ulama mengatakan, andai kata Allah hanya menerima satu doa saja, maka mintalah mendapatkan seorang pemimpin yang adil. Mengapa demikian? Andai kata kita meminta kepada Allah mendapatkan istri yang solehah, maka hanya kitalah yang memiliki kesenangan saja, sedangkan orang lain tidak. Begitu juga kalau kita meminta harta yang berlimpah, mungkin hanya kita yang memiliki kenikmatan harta tersebut, orang lain semuanya tidak. Tetapi andai kata kita mendapatkan seorang pemimpin yang adil, seluruh rakyat yang ada pada negara tersebut, seluruh rakyat yang ada pada bangsa tersebut akan mendapatkan keadilan yang sejahtera. Beginilah sifat orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu adalah syabun nasya'a fil ibadati rabbih, yaitu seorang pemuda yang beliau gemar dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang gemar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita bandingkan seorang pemuda beribadat dengan orang tua, tentulah lebih afdal orang muda. Mengapa demikian? Wajar kalau orang tua beribadat kepada Allah karena umurnya hampir tua. Tetapi seorang pemuda dia beribadat kepada Allah dengan sungguh-sungguh,
maka dialah akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Oleh karena itu, kita selaku pemuda-pemuda Islam, mujahid Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sekitar 5 lagi, insyaallah pada waktu, insyaallah jika ada kesempatan saya akan membaca lagi. Akhir kata saya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.